Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatul Uma, nomor absen 33 dari kelas 2A jurusan Tadris Biologi. Di sini, saya akan menarasikan bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah konsep ideal pendidikan Islam. Pendidikan Islam ideal adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensia secara optimal. Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran. Adapun tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna untuk membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Dari uraian tersebut juga dapat dirumuskan konsep pendidikan Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam merupakan manifestasi dari tugas kekhalifahan umat manusia di muka bumi. Manifestasi ini akan bermakna fungsional jika seluruh fenomena kehidupan yang muncul dapat diberi batasan-batasan nilai moralitasnya, sehingga tugas kekhalifahan itu justru tidak berada di luar lingkar nilai-nilai itu. Yang kedua, pendidikan Islam memahami alam dan manusia sebagai totalitas ciptaan Allah, sebagai satu kesatuan di mana manusia yang diberi otoritas relatif untuk mendayagunakan alam. Tidak bisa terlepas dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah yang termasuk sifat kerububiyahannya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai bagian pokok dari aktivitas pembinaan hidup manusia harus mampu mengembangkan rasa kepatuhan dan rasa syukur yang mendalam kepada penciptanya. Yang ketiga, atas dasar ketauhidan tersebut, pendidikan Islam haruslah mendasarkan orientasinya pada penyucian jiwa, sehingga setiap diri manusia mampu meningkatkan dirinya dari tingkat iman ke tingkat ihsan yang mendasari seluruh kerja kemanusiaannya atau amal solehnya. Yang kedua yaitu sistem. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun komponen-komponen sistem pendidikan, yakni 1. Tujuan, 2. Siswa, 3. Pendidik, 4. Isi atau materi, 5. Situasi atau lingkungan, 6. Alat atau pendidikan. Adapun ciri-ciri dari sistem yaitu 1. Himpunan dari berbagai gagasan, konsep, komponen, dan prinsip-prinsip. 2. Gagasan, konsep, komponen, dan prinsip-prinsip tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dan yang ketiga, kesatupaduan antara berbagai komponen, gagasan, konsep, dan prinsip-prinsip tersebut. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang lainnya, guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Indikator tercapainya pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 3 tujuan mendasar, yakni yang pertama, tercapainya peserta didik yang cerdas. 2. Tercapainya peserta didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan emosional sehingga tercermin dalam kedewasaan menghadapi masalah kehidupannya. Yang ketiga, tercapainya peserta didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan rukun Islam. Secara khusus, tujuan pendidikan Islam yaitu 1. Terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terwujudnya insan kamil yang berakhlakul karimah.
Yang ketiga, terwujudnya insan muslim yang berkepribadian. Yang keempat, terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu pengetahuan. Yang kelima, terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Yang keenam, terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketujuh, terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya kepada sesama manusia. Tujuan pendidikan Islam mencakup dua aspek utama, yakni mewujudkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Selanjutnya, saya akan menganalisis kondisi permasalahan pendidikan Islam di dunia. Salah satunya yaitu ketertinggalan pendidikan Islam. Ketertinggalan pendidikan Islam ini salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan dampak adanya pembedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan paradigmatik, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam lebih berorientasi kepada konsep Abdullah atau manusia sebagai hamba, ketimbangan sebagai konsep Khalifahullah, yaitu manusia sebagai Khalifah Allah. Selain itu, orientasi pendidikan Islam yang timpang tindih melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan, dari persoalan fisiologis hingga persoalan metodologis. Kondisi sekarang ini, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme, historik, dan realisme, dalam artian bahwa satu sisi umat Islam berada pada romantisme historis di mana mereka bangga karena pernah memiliki para pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan besar dan mempunyai kontribusi besar pula bagi pembangunan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia serta menjadi transmisi bagi khazanah Yunani. Namun, di sisi lain mereka menghadapi sebuah kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat individu dan teknologi modern. Hal ini pun didukung dengan pandangan sebagian umat Islam yang kurang menikmati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat diharamkan. Masalah-masalah yang dimaksud di sini adalah segala masalah paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Di antaranya, yang pertama yaitu rendahnya kualitas sarana fisik untuk fisik. Misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, serta buku perpustakaan yang tidak lengkap. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, dan sudah dijelaskan dalam pasal 39 UU nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya, kurang majunya pendidikan Islam jika dibandingkan dengan bangsa barat. Pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani rohani berdasarkan ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan pendidikan barat berlandaskan pada spekulasi filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Selanjutnya yaitu sumbangsi atau tawaran solutif menurut saya, yaitu membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melaksanakan pendidikan efektif, meningkatkan mutu tenaga pendidik. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberikan kebahagiaan di dunia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.